tahun 1997 di acara Bina Widya. Bina Widya itu semacam kayak retret gitu yang diadakan oleh MBI dan PVD, Pemuda Bima Dharma di Bandung. Ketika itu saya menjabat sebagai koordinator pendidikan di PVD dan kami mengundang Suhu Badaruci untuk mengisi kelas Mahayana. Ketika itu Suhu masih menetap di sebuah wihara di daerah Dadap. Saya lupa nama wiharanya. Tapi memang sejak Suhu mengisi Bina Widya itu, Suhu cukup sering ke Bandung untuk mengisi kelas. Itu 98 sama 99. Tahun 98-99 itu Suhu memang sering ngisi kelas. Sering ngisi kelas di Bandung itu kita bahas topik-topik Mahayana secara umum ya, belum, dan motivasi sih kebanyakan gitu loh. Belum masuk ke Lamrim gitu loh. Baru mungkin awal-awal ada pengenalan Lamrim dikit, tapi nggak banyak sih, lebih banyak ke arah motivasi dan ke arah puja-puja gitu. Di tahun 2000 itu akhirnya ada 7 orang dari kami yang tergerak untuk ikut Suhu ke Surabaya. Disitulah kami pertama kali ketemu Rinpoche. Dunia lagi memang begitu kami ketemu Rinpoche, Suhu langsung ngajakin, gimana kalau kita ngundang Rinpoche yuk? Terus ya udah, akhirnya Suhu merequest Rinpoche untuk datang ke Bandung dan Rinpoche tanpa ini lagi langsung oke, tahun depan saya ke Bandung. Tahun berikutnya Suhu mempersiapkan kami untuk menerima Lamrim. Jadi sepulang dari Surabaya itu topik-topiknya sudah mengarah ke Lamrim, dan Suhu juga memberikan beberapa rekaman teaching Rinpoche yang dulu-dulu. Jadi kalau misalnya pas Suhu nggak ada, ya kami dengarkan ceramah Rinpoche itu, dan kami ya diskusi sendiri. Kalau ada Suhu, ya Suhu yang ngisi. Kami menamakan kelompok belajar kami itu Dharma Kitty Network. Dan asal dari mana nama itu masih misterius, entah dari Suhu atau kalau nggak salah dari Cihan. Itu masih misteri sampai sekarang. Pertama kali ketemu Suhu mungkin sekitar tahun 2001 ya. Ketika itu mungkin saya di tahun kedua saya kuliah di UI. Jadi ketika itu ketua KMB kami, Leni Hidayat, membuat sebuah program untuk mengunjungi Suhu di sebuah pusat pelatihan Pusdiklat Buddhis kalau nggak salah. Ketika itu mereka tertarik sekali dengan pelajaran dari Suhu Badaruci, lalu kemudian beliau diundang ke Universitas Indonesia ketika itu untuk mengisi Jumatan. Jadi setiap hari Jumat kan para keluarga mahasiswa Buddhis Indonesia itu kan kumpul tiap hari Jumat untuk kebaktian dan ceramah Dharma. Nah, ketika itulah saya pertama kali ketemu dengan Suhu Badaruci ya di kos-kosan ya ketika itu. Ya sejak itu ya kecantol aja ya, dalam artian bahwa beliau ajarkan itu ketika itu masuk akal gitu ya, kena di hati gitu, make sense gitu, terus sangat bermanfaat gitu ya bagi saya sendiri ketika itu, sehingga kami memutuskan bersama teman-teman di angkatan saya waktu itu memutuskan bahwa acara ini harus kami sebarluaskan, harus kami preservasi gitu ya, seperti itu, sehingga kami mau jadikan ini sebagai core ajaran di KMB UI ketika itu. Sepertinya Suhu juga merasa kita tertarik gitu kan ya, jadi sejak saat itu Suhu juga sering berkunjung ke UI, nginep gitu. Jadi karena beliau sangat humble, sangat membumi sekali ya, datang bisa nginepnya di kosan anak-anak gitu, bareng-bareng kita makan gitu, tidur hanya di ranjang kosan ya, no problem gitu. Saya pikir koneksi antara guru dan muridnya mungkin terjalinnya begitu ya, karena beliau tidak menjaga jarak dengan kita sehingga kita juga tidak terlalu sungkan gitu ya. Kalau saya mengenal KCI itu dari program bimbel yang disediakan oleh KCI ya. Jadi kita bersama-sama saya dari Kisaran itu berbondong-bondong bareng-bareng mau kuliah ke Bandung. Pada saat itu kita berangkatnya tanggal 10 April 2010. Jadi seminggu pertama itu kita belum ketemu Suhu. Jadi ini di flashback nih, sebelum kita ketemu Suhu itu kan ada diceritain dari senior-senior kita ya di Kisaran gitu ya, sangat banyak ya. Sosok Suhu seperti apa, dalam benak kita itu sosok Suhu itu ya berkumis panjang, berjenggot panjang, rambut putih gitu-gitu segala macam. Pada saat datang ketemu ternyata sangat luar biasa ya, kita merasakan bimbel yang tidak seperti biasanya gitu.
kita belajar dari pagi sampai pagi lagi ya, dari matahari terbit sampai air berkokok gitu kan. Jadi di bimbel kita diarahkan untuk kenapa kita mau kuliah ini, kenapa kita ini ya diarahkan berjuang lah ya, tidak seperti kita sekolah-sekolah biasa-biasa aja sih. Jadi di sana kita mengenal sosok suhu yang sangat baik sekali ya. Kita lapar malam-malam diberikan makan, kita nggak belajar malam-malam dibangunkan gitu kan. Jadi mengenal KCI itu ya dari program bimbel KCI, seperti itu sih. Kenal KCI mungkin sekitar tahun 2012-an ya. Itu pas masih kelas 3 SMP. Tapi itu belum terlalu kenal, maksudnya belum terlalu kenal KCI secara sistemnya gitu. Cuman baru kita belajar lamrim, senior-senior seperti misalnya Kobule, Cileni, Cirika sering datang buat isi kelas. Kebetulan waktu itu kenalnya pas aku masuk ke Kadam Coling Tangerang. Kesulitannya ya tentu saja sulit dapat teks ya. Jadi bahan belajar itu sangat minim sekali ya. Tapi yang saya ingat memang ya kita yang modal nekat aja gitu loh. Kalau nggak ada suhu ya kita sotoy-sotoy aja, kita ya udah kita diskusi menurut pemahaman saya itu begini, menurut pemahaman kamu gimana gitu aja. Jadi diskusi antar kita aja gitu loh. Sulitnya ya sulit bahan belajarnya gitu, dan memang nggak ada yang narasumber yang seperti sekarang ya. Maksudnya kalau sekarang kan ada Sumatera Kirti yang dan staff dan orangnya banyak gitu. Kalau dulu kan memang kita semua ya sama-sama nol gitu. Apalagi kayaknya memang tidak ada satupun yang ada background dari Mahayana ya, apalagi dari Tibetan ya. Kalau saya mungkin sangat berbeda dengan Kosur. Kami yang di KMBUI ketika itu, yang kami tahu itu hanya suhu. Kita mulai belajar itu ya sama kayak Kosuri. Kalau zaman Kosuri aja nggak ada bahan, mungkin zaman kita sedikit lebih baik. Tapi semua textbook kita masih yang Liberation in Our Hand, bahasa Inggris kan dari Pak Bongkari Poshe. Jadi ketika itu saya kebagian tugas untuk mengajarkan lamrim kepada teman-teman, karena waktu itu bukunya berbahasa Inggris, dan mungkin ketika itu hanya beberapa orang yang bisa mencerna bahasa dalam bahasa Inggris itu, dan kemudian kami diberikan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman KIB yang lain. Dan ketika itu ya tidak gampang gitu loh, bukanlah tanpa perlawanan begitu loh. Karena kan bagi teman-teman yang aliran lain kan kesannya kayak wah ini invasi aliran baru gitu loh. Yang tadinya Hinayana gitu, sekarang tiba-tiba datang Mahayana mau menginvasi KMBUI, mau di take over. Ya ketika itulah menggunakan kekuatan organisasi kan, karena ketika itulah ketua-ketua KMP mulai sejak itu dan seterusnya itu kita pastikan dia punya pendidikan lamrim yang baik. Mungkin waktu itu tugas saya cukup berat ya, tugas saya dan teman-teman itu, karena kami harus mengajarkan lamrim dengan buku basisnya bahasa Inggris, mentranslate kepada teman-teman dalam bahasa Indonesia, lalu juga melawan arus-arus yang tidak suka dengan yang nggak paham apa itu Hinayana, apa itu Mahayana gitu kan ya. Ya suka dukanya begitu. Sukanya itu adalah saya jadi pertama kali itulah saya paham bahwa hey, lu punya altar itu nggak mesti harus yang kayak di wihara. Altar pertama saya itu adalah foto Buddha, foto stupa, parita suci warna biru. Dan ketika itu ya itu definisi altar. Namaskara di kos-kosan, belajar lamrim ketika itu ya terbatas sekali, benar-benar kita hanya pegang satu buku itu aja, Liberation in Our Hand. Ketika itu suhu ya sangat intens sekali ya mengajarkan kita. Nanti setelah kita sudah lulus pun, misalnya Koferi ya, dia masih memutuskan untuk tinggal di Depok demi untuk tetap bisa membina adik-adik kita yang di KMBUI supaya mereka tidak kehilangan sumber ajaran. Setelah Rika juga sudah lulus, dia kembali ke Tangerang, dia juga menginitiate gitu kan ya, memulai yang namanya Kadam Coling Tangerang itu. Pak Teja dari Rika request untuk mengadakan pengajaran lamrim di Wihara Dimala. Nah, ketika itu yang diminta saya. Itu juga perjalanan yang panjang. Saya orang Jakarta yang harus mengunjungi Tangerang tiap hari Minggu selama 7 tahun berturut-turut. Bagaimana cara yang membuat mereka tertarik untuk belajar Dharma ketika itu kan ya? Mungkin sama seperti suhu kan, motivasi. Jadi aku berusaha untuk membuat mereka mendapatkan sebuah nilai ketika datang ke sebuah wihara atau apapun itu, dapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tentu dengan cara yang bisa nyentil kehidupan mereka sehari-hari gitu loh.
Kalau hidup sama 5 angkatan itu ya sebenarnya sih sangat senang, bahagia karena sangat ramai, jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi kita itu teaching Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu kita bisa menghabiskan waktu dengan senior kita untuk bisa bermain futsal dan lain sebagainya ya di sana ya. Dan pada saat itu kita juga ada yang namanya kafe rumput itu kan. Kita bisa kumpul-kumpul di sana, nongkrong-nongkrong lah. Mungkin zaman saya sama beda dengan orang Kobule ya. Kalau Kobule sama Kosurya datang itu kan karena memang mereka mencari dharma sendiri gitu. Kalau kita datang dengan unek-unek bekal itu ikut bimbel. Jadi suhu itu butuh effort yang lebih besar untuk kita daripada ke Kobule dan Kosurya gitu kan. Untuk kita mengenal dharma dan lain sebagainya gitu. Usahanya sangat keras sekali, apalagi tahu kita kebanyakan dari Medan gitu ya. Yang ke vihara pun mungkin ya Imlek aja nggak tahu datang nggak ya, Waisak ya Waisak lah kita datang gitu kan, karena ada Bante datang lah sekali-sekali gitu. Saya sejak dari kuliah kan memang sudah aktif di wihara. Cuman memang suhu yang mengubah mindsetnya bahwa ya lu ke wihara jangan cuma aktif doang, tapi lu belajar gitu kan. Perubahan harusnya banyak ya. Saya pikir saya nggak tahu saya jadi apa kalau saya nggak ketemu dengan suhu ataupun dengan kadam coling. Karena kalau saya nggak ketemu KCI dan nggak belajar lamrim ya, saya mungkin akan jadi kebanyakan orang yang setelah lulus ya kerja lalu berkeluarga, lalu ya menjalani hidup sehari-hari, kadang-kadang ke wihara, kadang-kadang enggak kan. Tapi saya pikir saya punya keberuntungan yang paling besar karena saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dharma kepada teman-teman. Setelah saya sharingkan ini akan turun ke juniornya, nanti yang juniornya juga akan menyebarkannya juga kepada orang lain gitu loh. Dan saya diberikan kepercayaan untuk mengepalai tim pengajar KCI yaitu Sumati Kirti ini. Ya suhu ketika itu mengatakan bahwa kita harus ada tim pengajar, tidak bisa enggak gitu loh. Sehingga apa yang suhu bangun itu harus bisa kita lestarikan lewat sebuah sistem. Karena itu dibuatlah Sumati Kirti gitu loh. Dan ketika itu Sumati Kirti juga bukan orang-orang yang suhu saya mau jadi Sumati Kirti gitu loh. Nggak ada. Ketika itu semua orang itu hanya berdasarkan kebijaksanaan suhulah yang suhu menunjuk gitu. Kira-kira siapa? Ketika sudah ditunjuklah, sudah dibentuklah, maka mau nggak mau orang-orang yang ditunjuk ini harus belajar 2 kali lipat lebih keras atau 10 kali lipat lebih keras karena mereka harus mengajarkannya kepada orang lain. Terima kasih kepada Kosurya yang telah mengimpor banyak buku-bukunya berbahasa Inggris. Lalu giliran kamilah yang untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Karena ada prolam inilah, ada pembelajaran lamrim inilah, saya pikir semua orang hidupnya berubah ya. Kami punya sebuah channel, punya sebuah kesempatan untuk berbuat baik yang jauh mungkin lebih besar dibandingkan teman-teman yang tidak belajar lamrim. Kalau perubahan sih sangat banyak. Kegiatan sehari-hari itu yang paling kerasa adalah ketika kita bergabung dengan KCI adalah adanya PR dalam tanda kutip itu ya. Jadi kita puja itu setiap hari dilakukan, itu sih yang menjaga kita. Itu perubahan kalau tampak luar yang paling nyata lah ya. Kalau perubahan-perubahan yang diberikan KCI itu ya dalam diri sih gitu ya, lebih kerasanya. Jadi di flashback lagi ketika saya pertama datang itu teachingnya itu memang dari Senin sampai Jumat itu sangat intens lah ya. Jadi ketika kita masuk teaching itu yang harus kita lakukan pertama kali itu suhu akan mengulang hafalan kita gitu. Jadi setiap kita masuk teaching akan ada satu hafalan dari Lamrim Dudon tuh untuk masuk ke kelas. Kalau kita sampai nggak hafal ya, wah keris yang biasa kita nonton di film itu bisa tampak nyata di depan mata gitu kan. Tapi perubahan yang paling nyata itu ya PR sih ya. PR itu sangat menjaga diri saya pribadi sih, paling tidak walaupun misalnya saya agak jauh lah dari komunitas, sedikit ada ingat lah gitu kan kembali. Kalau belajar lamrim kita juga pasti ikut prolam. Sekarang sih lebih terstruktur ya daripada dibandingkan dulu ya. Perubahan itu ya tampak dalam diri kita, paling kita bisa merasa lah perubahan apa yang diberikan oleh KCI di dalam hidup kita. Paling tidak pertama kita bangun altar di rumah kita, pasti berbuat kebajikan. Kita melakukan yang namanya dulu kan kita nggak ngerti yang namanya namaskara panjang. Sekarang kita jadi ngerti namaskara panjang gitu. Baru buat mandala, pencetakan buat satsa gitu. Itu kan semua yang kita dapatkan dari KCI, tampak nyata gitu di depan. Perasaan yang pertama kali muncul tuh kayak langsung merasa bersyukur, berterima kasih sama suhu, sama senior-senior, sampai maksudnya KCI bisa seperti ini gitu. Terus setelah dipikir-pikir dan direnung-renung, iya juga maksudnya yang seperti tadi aku bilang juga kayak lebih enak sih sekarang untuk misalnya
belajar, praktik, buat bajik itu jadi lebih gampang. Mungkin yang kalau misalnya di angkatannya Ko Surya atau Ko Bule kan, walaupun misalnya belum ada, maksudnya sulit untuk belajar dan sulit untuk akses pembelajaran seperti itu, tapi maksudnya kan bonding dengan suhunya lebih kuat dibanding dengan angkatanku ke bawah. Karena angkatanku ke bawah walaupun kita maksudnya difasilitasi dengan berbagai sistem, difasilitasi sama berbagai buku-buku Dharma, ada pelayanan dari KCI-nya sendiri, maksudnya ada fasilitas seperti itu, jarang bertemu dengan suhu, jarang berkomunikasi dengan suhu, dan sebagainya macam. Jadi emang ada sisi plus minusnya. Dan sebagai angkatan penerus seperti itu, mungkin lebih terdorong untuk semakin giat dan tekun belajar sama praktik sebagai bentuk terima kasih dan bentuk menghargai kerja keras dari para senior suhu dan para guru-guru besar. Kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan di KCI itu tujuannya nggak buat diri sendiri, karena yang selalu saya dengar dari suhu itu adalah suhu selalu berpikir adalah apa yang Rinpoche inginkan itulah yang akan saya realisasikan. Apa yang saya lakukan juga di KCI sebagai sumati lah, sebagai pembina, sebagai translator misalnya, itu juga sama, tidak dilakukan untuk kepentingan saya harusnya, semoga ya, tapi untuk kepentingan apa yang guru saya inginkan dan bagaimana caranya saya bisa membantu beliau mewujudkannya ketika itu. Oke, guruku maunya apa? Dia maunya menyebarkan lamrim. So, bagaimana caranya saya jadikanlah saya alat untuk membantu guru saya mewujudkan apa yang beliau inginkan. Ya, tentunya teman-teman sekarang dengan bertambahnya umur, kami semoga bertambah bijaksana sehingga organisasi ini bisa semakin tumbuh berkembang gitu ya, karena bagaimanapun juga seorang guru itu nggak bisa dia sendirian aja, dia butuh ada organisasi di belakangnya yang untuk berkembang. Nah, ini adalah sebuah tantangan berikutnya sebenarnya, karena sekarang sudah jadi pembina gitu loh. Sudah jadi pembina itu juga ada sebuah masalah baru, itu adalah ini suhuism, lamaism ini, yang mana kalau organisasi tidak kuat, maka nanti ketika guru kita sudah parinirwan misalnya, apakah anggota KCI ini bisa tetap setia dengan organisasinya dan tidak malah hilang? Kalau motivasi kita tidak selalu dikoreksi, maka kita akan bisa cenderung untuk melenceng gitu loh. Ini sesuatu yang kita harus hati-hati, maka organisasi ini harus kuat. Kita tidak bisa. Kalau kita mau ada reinkarnasi dari guru kita yang berikutnya, maka guru harus punya alasan untuk lahir di suatu tempat di mana kelahiran dia bisa mendukung penyebaran lamrimnya. Kalau kita tidak menyiapkan sebuah platform, sebuah tempat, sebuah kondisi di mana guru kita bisa lahir dan kembali mengajar dan menyebarkan Dharma, ya maka dia tidak akan mau lahir di tempat itu. Iya, dan tentu saja itu beyond our expectation ya. Kita kan berangkat dari sebuah grup kecil, udah itu kan suhu selalu ingin kita tuh tidak ingin kita tuh semua kontribusi. Jadi suhu tuh sangat pantang mencari donatur gede. Jadi suhu maunya kita semua kontribusi kecil jadi gede gitu kan. Nah, bahwa kita sekarang punya sebuah monastery lamrim pertama di Asia Tenggara, bahwa kita semua punya sistem yang begitu wow gitu, itu benar-benar di luar mimpi saya yang terlihat sekalipun waktu 20 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang memang masalahnya ke diri kami sendiri. Itu tantangan bagi kami semua gitu kan. Kalau dibandingin 20 tahun yang lalu mungkin harusnya iya ya, karena so far kita telah bisa membuat sebuah sistem pengajaran yang mana harusnya bisa berkelanjutan gitu ya, harusnya bisa di copy paste. Mungkin sekarang tantangannya adalah mencari pengajar-pengajar sumati yang selanjutnya yang lebih muda. Bagaimana kita mau menjalin hubungan dengan angkatan yang jauh lebih muda, bahasanya aja udah beda. Kalau tidak ada regenerasi ke depan, ya tentu akan sulit. Makanya membangun sebuah organisasi yang sehat, yang kekeluargaan, itu nggak gampang. Nah, kalau tanpa basis motivasi yang kuat, prolam yang kuat, realisasi dan retret dan segala macam, itu tantangannya kita membuat sebuah organisasi ke depan untuk menyambut guru kita kembali datang ke Indonesia.
ketika kita retret itu ketemu lebih banyak orang yang tidak kita kenal gitu, artinya kan berkembang gitu kan. Kalau sekarang kita ketemu dia lagi dia gitu kan, ketemu semakin banyak orang yang tidak kita kenal kan berarti semakin banyak umat Buddhis yang dirangkul. Dan fungsi saya sebagai yang ikut support kegiatan-kegiatan yang dilakukan KCI itu, kita ikut turut berpartisipasi gitu. Harapanku ya, semoga angkatanku ke bawah bisa menemukan pegangannya untuk bisa tetap stay di KCI, stay bersama guru. Harapannya tentu kita tetap solid ya, terutama nanti kalau itu semua udah nggak ada, apakah kita masih bisa kompak, apakah kita masih bisa bersatu. Ya sekarang selagi semua masih lengkap, semua masih ada, ya kita harus tetap pegang komitmen untuk tetap sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga. Menyiapkan sebuah tempat, menyiapkan sebuah organisasi, sebuah keluarga di mana para guru-guru kita selanjutnya bisa memiliki sebuah tempat untuk lahir kembali, mengajar. Guru itu butuh tempat, lahan yang subur untuk dia mengajar supaya bisa tumbuh gitu loh. Kalau tidak ada tempat yang sesuai bagi dia untuk tumbuh, ya dia tidak bisa hadir di situ. Jadi tugas kita adalah juga untuk generasi selanjutnya kita sendiri, anak-anak kita nanti, keluarga kita nanti. Kita mau nggak mereka belajar lamrim gitu loh. Kita mau nggak mereka keluar dari samsara. Dan maka untuk mencapai hal itu, baik kita ngomong lah, baik ada guru maupun tak ada guru, berarti kita butuh organisasi yang bisa memberikan mereka akses untuk belajar Buddhis yang baik dan benar.